Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang membangkitkan Kristus di antara orang mati. Dan kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu menyertai kami juga, membangkitkan kehidupan kami dari semua faktor hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di pesta Paskah ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termagu-magu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Dalam kehidupan orang Yahudi sudah terbiasa bahwa pada hari pertama setelah Sabat, yakni hari Minggu, peristirahatan Allah dari penciptaan, merupakan hari peristirahatan. Tapi dikatakan pada hari Minggu itulah mereka perempuan-perempuan yang cinta, senang mengasihi Yesus, sudah mempersiapkan sedemikian rupa rempah-rempah untuk pergi mengurapi tubuh Yesus ke kuburan. Mereka pergi bersama-sama pagi-pagi sekali. Tapi mereka sampai di kuburan, mereka melihat kubur itu telah kosong dan batu penutup pintu kubur itu telah terguling. Mereka kecewa, mereka menangis terurai air mata. Mereka sambil takut gelisah, jangan-jangan ada orang yang menunggu kubur itu, dan jangan-jangan ada orang yang mengintai mereka datang ke kubur itu, karena pemimpin-pemimpin dari kerajaan Romawi sangat benci kepada Yesus dan kepada pengikut-pengikut Yesus ketika itu. Saudaraku yang kekasih, ketika itu mereka dikejutkan oleh dua orang malaikat dengan berkata, "Mengapa kamu cari Dia yang hidup di antara orang mati?" Seakan pertanyaan itu menilai, mengevaluasi kualitas iman percaya murid-murid itu. Lalu kedua malaikat itu mengingatkan mereka, "Apakah kamu tidak mengingat lagi apa yang dikatakan Yesus ketika Dia berada di Galilea? Dia mengatakan bahwasanya Dia akan mati, disalib, dikubur, dan bangkit di antara orang mati." Perempuan-perempuan itu terkejut. Mereka betul-betul mengingat. Mereka sadar dihentakkan oleh berita malaikat itu
Dan mereka begitu senang melihat bahwa kubur kosong ternyata Yesus Kristus betul-betul Mesias Tuhan. Dan dia bangkit dari kubur itu. Karena mereka dengan senang mendengarkan itu. Mereka berlari-lari tertatih-tatih mau cepat sampai menemui murid-murid yang 11 dan orang-orang lain, saudara-saudara dan keluarga Yesus Kristus. Lalu mereka ketemu, mereka dengan bangga menceritakannya. Sayang saudaraku yang kekasih, murid-murid itu menganggap itu berita bohong, omong kosong. Omong kosong, berita bohong biasanya kalau di dunia kesehatan itu dianggap, dilontarkan, disebutkan oleh seorang yang penyakit demam tinggi, susunan sarafnya tidak begitu baik lagi, dan selalu mengucapkan kata-kata mengigau. Igauan itu biasanya berita bohong. Persis dianalogikan dengan hal itu, berita yang sampai ke mereka dari perempuan-perempuan pasca dari kubur kosong itu. Coba saudara bayangkan, betapa mereka dulu memang menganggap Yesus dengan semua kuat kuasa, tanda mujizat. Mereka mau mengatakan inilah dia Mesias. Dan itu terbukti ketika Yesus datang memasuki Yerusalem ketika mau pesta Paskah. Orang menyambut dia yang naik keledai betina mau masuk ke Yerusalem mengatakan, Hosiana anak Raja Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang-orang membuka jubahnya, menghemparkannya di jalanan, sepertinya menjadi karpet jalan untuk raja, yakni itu Yesus Kristus dan nama Yesus. Itu puncak dari pengakuan mereka, karena melihat bagaimana Allah dan nama Yesus memenuhi nubuatan-nubuatan itu. Tapi kini seolah-olah itu patah dalam pengharapan para murid-murid, karena Yesus terakhir tergantung di kayu salib dan mati. Ternyata dia kalah dari sesuatu kejahatan itu. Mereka menganggap itu bukan Mesias yang Nusantara, Mesias yang politis, Mesias yang nasional, Mesias yang mereka anggap dulu ada dari Yesus. Kini patah, malah ada berita bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Mereka menganggap itu berita bohong, berita kosong, mengigau. Sepertinya itu yang mereka samakan kepada berita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu. Ketika itu Petrus bergegas, dia bangkit dan lari sampai ke kubur, memperlihatkan kalau dulu saya malu sekali. Terbukti saya menyangkal Yesus sampai 3 kali, dan orang lain tahu akan hal itu. Kini saya akan mencoba menebus. Jikalau ada orang yang mencuri membawa kemana, saya akan menjadi pahlawan di depan untuk melihat dan menebusnya. Seolah-olah Petrus antara takut, gelisah, dan harus berani berjuang di depan demi mencari kebenaran, manakala Yesus yang mati itu dicuri orang lain dan dia akan memperjuangkannya. Dia sampai di kubur, dia melihat kuburan kosong seperti dikatakan oleh perempuan-perempuan yang terdahulu dia ke kuburan itu. Ternyata Yesus betul-betul hanya tinggal kapan di kuburan itu. Dia bangkit dan dia sempat berpikir apa gerangan yang akan terjadi. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus juga pernah kena tantang di Korintus. Ada orang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Oleh karena itu kita dan Yesus pun tidak bangkit. Lalu Rasul Paulus mengatakan, jikalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman percayamu. Yesus bangkit di antara orang mati, itu artinya dia tidak hanya pahlawan nasional, tidak hanya pahlawan yang sentral yang mau berjuang sampai kepada salib menebus dosa-dosa umat manusia dan kalah dibuat oleh maut. Tidak, tapi dia sekaligus mengalahkan maut, bangkit di antara orang mati. Dia memiliki karakter yang sungguh-sungguh mengasihi, karakter yang mau mengemban dosa-dosa orang, karakter yang mau sungguh-sungguh untuk menebus orang, karakter yang sedemikian membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia untuk manusia hingga saat ini. Karakter itulah yang meski mengisi hati dan pikiran kita. Karakter Yesus yang bangkit itu yang memenuhi kehidupan kita
Sehingga kita sampai kepada pengakuan Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 yang mengatakan, karena hidupku bukan aku lagi, tapi Dia Kristus yang bangkit, yang hidup dalam kehidupanku. Yang mau mengatakan bahwasanya biarlah karakter Kristus yang bangkit itu yang senantiasa memenuhi hidupku hari lepas hari, sehingga kelihatan aku bertemu setiap saat dengan Kristus, dan orang lain pun menjadi berbahagia, merasa berdamai, merasa ditebus dari kehidupannya kalau sudah bertemu dengan kita sebagai anak Tuhan dan nama Yesus, yang bertemu dengan cinta kasih-Nya lewat karakternya dalam setiap hidup kita sehari-hari. Dan itu juga yang sungguh-sungguh mau kita sampaikan lewat kehidupan kita kepada orang lain. Yesus telah bangkit, semangat iman kita bangkit, damai bangkit, cinta kasih bangkit dari kehidupan kita untuk orang lain, demi menciptakan, mencapai hidup dunia dan langit yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas berkat Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Yesus bangkit dari antara orang kubur, dari antara orang mati. Dalam kematiannya dan kebangkitannya, kami ikut juga mati, tapi kami bangkit dimenangkan dari kuat kuasa dosa. Karakter Kristus meski mengisi hidup kami, sehingga hidup kami bukan lagi kami, tapi Kristus yang bangkit adalah yang mengisi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.